Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah desa kecil yang sunyi, terdapat warung makan bernama Sambal Bakar Mak Edoh. Warung ini sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu dan selalu laris manis. Tidak peduli siang atau malam, pelanggan selalu berdatangan. Yang lebih aneh lagi, meski warung-warung lain tutup saat pandemi, warung ini tetap ramai dan bahkan semakin sukses. Sambalnya beda, ada rasa yang bikin ketagihan, kata para pelanggan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik kenikmatan itu ada kutukan yang mengerikan. Malam itu, seorang karyawan baru bernama Rina bekerja di dapur warung. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Setiap malam sebelum tutup, Mak Edoh selalu masuk ke dapur sendirian. Ia melarang siapapun masuk. Namun, karena penasaran, Rina diam-diam mengintip dari celah pintu. Matanya terbelalak. Di dapur yang remang-remang, Mak Edoh menuangkan darah segar ke dalam ulekan sambal. Tapi yang lebih mengerikan, darah itu keluar dari mulutnya sendiri. Mak Edoh mengulum sesuatu di lidahnya, lalu menggigitnya hingga darah segar menetes ke sambal. Terdengar suara bisikan aneh, seperti seseorang sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Rina buru-buru mundur, napasnya memburu. Apa yang baru saja ia lihat? Keesokan harinya, desa gempar. Seorang pemuda ditemukan tewas di hutan belakang warung. Tubuhnya utuh, tapi dadanya berlubang. Jantungnya hilang. Warga mulai ketakutan. Ini bukan kejadian pertama. Dalam 5 tahun terakhir, setiap tahun ada satu orang yang hilang secara misterius, lalu ditemukan tanpa jantung. Namun, polisi tidak pernah menemukan pelakunya. Anehnya, setiap kali kejadian itu terjadi, warung Mak Edoh semakin ramai dan semakin sukses. Rina tidak bisa diam saja. Ia harus mencari tahu. Malam itu, ia mengikuti Mak Edoh secara diam-diam. Wanita tua itu berjalan menuju hutan belakang warung. Di tengah kegelapan, Rina melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Ada sumur tua dengan sesajen di sekelilingnya. Di dalam sumur itu, sesuatu bergerak. Sepasang mata merah menyala muncul dari dalam kegelapan. Sudah 7 tahun, saatnya jantung baru. Terdengar suara berat yang menggetarkan udara. Mak Edoh mengangguk dan berkata dengan suara gemetar, "Saya sudah siapkan, Tuan. Jangan ambil nyawa saya. Anak itu sudah saya tandai." Rina tersentak. Anak itu siapa? Namun sebelum ia bisa melarikan diri, Mak Edoh menoleh langsung ke arahnya. "Kamu sudah tahu terlalu banyak." Rina berlari sekuat tenaga, tapi suara langkah kaki Mak Edoh mengikutinya. Anehnya, meski wanita itu sudah tua, ia bergerak begitu cepat seperti bayangan hitam. Tiba-tiba, sesuatu menahan kakinya. Rina melihat ke bawah. Tangannya tercebur dalam lumpur hitam yang bergerak seperti hidup. Dari lumpur itu, muncul sosok-sosok yang menyerupai manusia. Mayat-mayat tanpa jantung. Mereka berbisik dengan suara menyayat. "Kami semua korban pesugihan ini. Kami tidak bisa pergi." Sebelum tubuhnya sepenuhnya terseret ke dalam lumpur, Rina berteriak, namun tidak ada yang mendengar.
Beberapa hari kemudian, warung sambal bakar Mak Edoh tetap buka seperti biasa. Pelanggan terus berdatangan. Sambalnya tetap nikmat. Dan Rina tidak pernah ditemukan lagi. Namun, jika kau makan di warung itu dan memperhatikan baik-baik, kadang kau bisa mendengar suara bisikan lirih dari dapur. "Tolong, aku masih di sini. Jangan makan sambalnya." Tapi sudah terlambat, karena sekali kau mencicipinya, kau tidak akan pernah bisa berhenti. Sejak hilangnya Rina, warung sambal bakar Mak Edoh tetap berjalan seperti biasa. Pelanggan tetap ramai, suara tawa dan suara ulekan sambal bercampur dengan kepulan asap yang menggoda selera. Namun, ada satu hal yang ganjil. Setiap pekerja yang pernah bertanya tentang rahasia sambal atau berani menyelidiki dapur, mereka menghilang satu persatu. Bukan hanya pekerja, beberapa pelanggan setia juga lenyap tanpa jejak. Warga desa mulai bertanya-tanya, tetapi tak ada yang berani mengungkitnya lebih jauh. Sebab setiap orang yang membicarakan hal ini terlalu dalam, mereka akan mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Mimpi tentang sumur tua, sosok hitam bermata merah, dan suara bisikan yang menyuruh mereka untuk diam. Suatu malam, seorang pelanggan bernama Pak Rauf memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia adalah pelanggan tetap warung itu, tetapi akhir-akhir ini ia merasa setiap kali makan sambal bakar di sana, tubuhnya menjadi lebih lemah. Ia sering mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya, ia duduk di dalam warung, tetapi seluruh pelanggan di sekitarnya tidak memiliki wajah. Mereka hanya duduk diam, makan tanpa henti, dan mengunyah dengan mulut menganga seperti boneka rusak. Lalu, ketika ia menoleh ke piringnya sendiri, ia melihat daging yang masih berdarah, dan yang lebih mengerikan, potongan jantung manusia di atas nasi. Pak Rauf terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak. Malam itu juga ia memutuskan untuk menyelinap ke dapur warung setelah warung tutup. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa yang akan ia temukan adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari mimpinya. Pak Rauf bersembunyi di balik rak bumbu saat melihat Mak Edoh memasuki dapur. Wanita tua itu berjalan ke arah dinding belakang dapur, kemudian menggerakkan sebuah batu besar. Tiba-tiba, lantai di bawahnya terbuka, memperlihatkan tangga gelap yang mengarah ke bawah. Tanpa pikir panjang, Pak Rauf mengikuti dari kejauhan. Ia menahan napas saat sampai di ujung tangga. Di bawah sana, ada ruangan bawah tanah penuh dengan sesajen dan bau anyir darah. Di tengah ruangan ada sumur tua yang hitam pekat, di mana suara bisikan aneh bergema dari dalamnya, dan yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan terdapat tumpukan kantong jenazah. Beberapa kantong terlihat masih baru, basah dengan darah segar. Dengan tangan gemetar, Pak Rauf membuka salah satu kantong itu. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalamnya ia melihat mayat Rina. Mata Rina melotot, mulutnya terbuka seolah sedang berteriak ketakutan, dan dadanya kosong. Jantungnya telah diambil. Pak Rauf ingin menjerit, tapi sebelum ia bisa berbalik, "Kamu sudah terlalu jauh, Rauf." Suara Mak Edoh menggema di belakangnya. Pak Rauf berbalik perlahan. Di sana, Mak Edoh berdiri bersama sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Sosok penunggu sumur itu. Pak Rauf gemetar, lututnya melemas saat melihat makhluk itu bergerak mendekatinya. Tiba-tiba, suara berat bergema di ruangan itu. "Kau ingin tahu rahasianya, Rauf? Maka kau harus menjadi bagian dari rahasia ini." Mak Edoh tertawa kecil. "Warung ini tidak akan bertahan tanpa pesugihan ini, Rauf. Setiap tahun, aku harus memberikan nyawa baru untuk Tuan Hitam. Sebagai gantinya, aku mendapatkan sambal dengan rasa yang membuat siapapun ketagihan." Pak Rauf mencoba berlari,
Tapi makhluk itu hanya menggerakkan tangannya, dan tubuh Pak Rauf terpaku di tempat. Darahnya mendidih, kepalanya terasa seperti dihantam ribuan palu. Jantungmu adalah milikku. Dan dalam sekejap, tangan hitam panjang makhluk itu menembus dada Pak Rauf. Ia tidak sempat menjerit. Dalam detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia melihat Mak Edoh tersenyum puas, dan jantungnya masih berdenyut di tangan makhluk itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Rauf dinyatakan hilang. Namun, tidak ada yang benar-benar mencarinya. Warung sambal bakar Mak Edoh tetap ramai, semakin sukses, dan semakin banyak pelanggan yang datang. Sambalnya terasa semakin nikmat, semakin membuat ketagihan. Tapi jika kau perhatikan baik-baik, jika kau makan di sana, terkadang kau bisa mendengar suara lirih di sela-sela suara pelanggan lain. Suara bisikan yang datang dari dalam sambal. Tolong, aku masih di sini. Jangan makan sambalnya. Namun, jika kau sudah mencicipinya sekali, kau tidak akan pernah bisa berhenti. Sampai akhirnya kau sendiri menjadi bagian dari kutukan ini. Warung sambal bakar Mak Edoh tetap ramai seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Beberapa pelanggan yang sering datang mulai sakit misterius. Awalnya mereka hanya merasa sedikit lelah, tetapi lama-lama tubuh mereka menjadi kurus kering. Kulit mereka pucat, urat-urat mulai menghitam, dan mereka mengeluh selalu merasa haus. Tetapi bukan haus air. Malam-malam, beberapa dari mereka mengalami mimpi yang sama. Mimpi tentang sumur tua, sosok hitam bermata merah, dan suara jeritan orang-orang yang meminta tolong. Salah satu pelanggan tetap, Hendra, mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia sering makan di warung itu, dan akhir-akhir ini ia merasa seperti ada sesuatu yang berbisik dari dalam tubuhnya. Kau bagian dari kami sekarang. Kau harus memberi lebih banyak, atau kau akan habis. Hendra mencoba mengabaikan suara itu, tapi semakin lama ia mulai melihat hal-hal yang seharusnya tidak ada. Di cermin, ia melihat bayangan seseorang yang menatapnya dengan wajah hancur dan dada berlubang. Saat ia sedang berjalan di jalanan sepi malam hari, ia mendengar suara-suara samar yang mengikutinya. Dan yang paling mengerikan, di suatu malam saat ia mencoba tidur, tiba-tiba ia merasakan sesuatu bergerak di bawah kulitnya sendiri. Seolah-olah ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhnya, berusaha keluar. Hendra berteriak dan merobek bajunya. Dan saat ia menatap perutnya di cermin, ia melihat bekas cap tangan hitam tercetak di sana. Tanda dari Tuan Hitam. Hendra mulai memahami sesuatu. Siapapun yang makan sambal itu terlalu sering akan menjadi bagian dari perjanjian kotor ini. Dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah memberikan jantung orang lain sebagai pengganti. Hendra mencoba menghindari warung itu. Ia menolak untuk makan di sana lagi. Tapi yang terjadi justru semakin mengerikan. Tubuhnya mulai membusuk meskipun ia masih hidup. Kukunya menghitam, rambutnya rontok, dan setiap malam ia merasakan dadanya berdenyut, seperti jantungnya akan meledak. Ketika ia mencoba meminta bantuan seorang dukun tua, lelaki itu hanya menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Kau sudah menjadi bagian dari kutukan ini. Kau tidak bisa lari. Hendra semakin panik. Ia tahu hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Ia harus menghancurkan warung itu. Malam itu ia membawa bensin dan obor, lalu menyelinap ke belakang warung. Namun, sebelum ia bisa menyiram bensin ke dinding kayu warung, sesuatu menariknya ke dalam bayangan. Hendra berusaha berteriak, tetapi suaranya menghilang. Dalam hitungan detik, ia terseret ke dalam sumur tua di belakang warung. Dan saat tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan, ia merasakan sesuatu yang dingin dan kasar menyentuh wajahnya.
Kau gagal, Hendra. Sekarang jantungmu adalah milikku. Jeritan Hendra menggema di dalam sumur. Dan pada keesokan harinya, warung Mak Edo tetap buka seperti biasa. Pelanggan tetap berdatangan. Sambalnya masih nikmat seperti sebelumnya. Tetapi jika kau perhatikan baik-baik, jika kau makan di sana, kadang di antara kepulan asap sambal yang dibakar, kau bisa melihat bayangan wajah-wajah yang tersiksa berteriak tanpa suara. Mereka adalah orang-orang yang pernah mencoba melawan, tetapi akhirnya menjadi bagian dari kutukan selamanya. Sejak hilangnya Hendra, tak seorang pun membicarakannya. Seakan-akan ia tidak pernah ada. Namun, sesuatu mulai berubah di warung sambal bakar Mak Edo. Malam-malam, beberapa pelanggan merasakan hawa aneh. Ada yang mendengar suara bisikan dari dapur. Ada pula yang merasa piring mereka sedikit bergerak sendiri. Lebih mengerikan lagi, beberapa pelanggan yang makan di sana melihat bayangan-bayangan samar di belakang warung. Sosok-sosok pucat berdiri diam, memandangi mereka makan dengan tatapan kosong. Namun, setiap kali mereka mengedipkan mata, sosok-sosok itu menghilang. Salah satu pelanggan, Lina, merasa ada yang tidak beres. Ia adalah pelanggan tetap, tetapi akhir-akhir ini ia sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya ia duduk di warung sendirian. Piring di hadapannya masih penuh. Sambal bakar yang menggoda tersaji di sana, berbau harum menyengat. Namun, ia melihat sesuatu bergerak di dalam sambal. Ketika Lina menatap lebih dekat, potongan-potongan daging di atas nasinya mulai bergerak sendiri. Lalu, seutas jari manusia muncul dari dalam sambal, menggeliat seperti masih hidup. Lina tersentak bangun, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Sejak saat itu, ia bertekad untuk tidak pernah kembali ke warung Mak Edo. Tapi ternyata, warung itu tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, Lina merasa terus diikuti oleh sesuatu. Saat ia berjalan di gang sepi, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Namun, setiap kali ia berbalik, tidak ada siapapun. Di rumahnya, ia sering mendengar suara bisikan lirih saat malam tiba. Bisikan itu terdengar putus-putus. Jangan kembali, jangan makan lagi, hentikan mereka. Lina ketakutan. Ia tahu sesuatu sedang mencoba memberinya peringatan. Namun, di malam ketiga, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat ia duduk di depan cermin kamarnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bayangan cermin ada sosok yang berdiri di belakangnya. Sosok itu adalah Hendra. Kulitnya membusuk, matanya kosong, dan dadanya bolong seperti telah dicungkil jantungnya. Lina membeku, tubuhnya tak bisa bergerak. Hendra menatapnya dan membuka mulutnya yang menghitam. Mereka akan memburumu, Lina. Kau harus menghentikan Mak Edo sebelum terlambat. Lina menjerit sekuat tenaga dan seketika bayangan itu menghilang. Namun, pesan itu jelas. Warung itu harus dihentikan atau semakin banyak orang yang akan mati. Keesokan harinya, Lina pergi ke rumah Pak Mulyadi, seorang dukun tua yang dikenal bisa mengusir roh jahat. Namun, saat ia tiba di rumah Pak Mulyadi, ia menemukan pria itu telah tewas. Tubuhnya terduduk di kursi dengan mata melotot ketakutan. Lidahnya terjulur, membiru, dan di dinding rumahnya ada tulisan berwarna merah, "Jangan campuri urusan kami." Lina mundur ketakutan. Saat itu juga ia tahu bahwa Mak Edo dan makhluk hitam di sumur itu sudah mengetahui rencananya. Dan jika ia tidak hati-hati, ia akan menjadi korban berikutnya. Lina tak punya pilihan lain. Malam itu ia membawa bensin dan nekat pergi ke warung Mak Edo. Hanya ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini: menghancurkan warung itu sampai rata dengan tanah. Saat ia tiba, warung sudah tutup. Lina bergegas ke belakang.
menuju sumur tua yang pernah diceritakan oleh Hendra dalam mimpinya. Dengan tangan gemetar, ia menyiram bensin ke sekeliling sumur. Namun, sebelum ia bisa menyalakan api, sebuah tangan kering mencengkeram pergelangan kakinya. Lina menjerit saat melihat sosok Mak Edoh muncul dari kegelapan. Namun, wajah Mak Edoh kali ini bukan seperti manusia. Kulitnya mengelupas, matanya berlubang hitam, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat yang berbau anyir. Kau pikir bisa menghentikan kami, Lina? Dari dalam sumur, terdengar suara geraman berat. Tiba-tiba sesuatu mulai merayap keluar dari dalam sumur. Makhluk hitam dengan mata merah menyala dan cakar panjang keluar. Mendekati Lina. Sosok itu bukan manusia, bukan juga iblis, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih haus darah. Jantungmu, milik kami sekarang. Lina menjerit, berusaha meraih pemantik api yang terjatuh. Namun sebelum ia bisa menyalakannya, sosok hitam itu mencengkeram lehernya dan menariknya ke dalam sumur. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap ditelan kegelapan. Dan malam itu, warung Mak Edoh tetap berdiri. Kutukan tetap berlanjut. Dan esok paginya, warung itu tetap buka seperti biasa. Pelanggan masih datang, masih menikmati sambal yang membuat mereka ketagihan, tanpa tahu bahwa setiap suapan yang mereka makan membawa mereka semakin dekat dengan kematian. Dulu, Mak Edoh sebelum ia membuka warung sambal bakar yang terkenal itu, ia hanyalah seorang janda tua yang hidup dalam kemiskinan. Warung kecilnya sepi, makanan yang ia jual tak pernah laku. Ia hampir mati kelaparan. Namun, suatu malam yang mencekam, seorang lelaki tua berjubah hitam datang kepadanya. "Kau ingin warungmu laris?" tanya lelaki itu dengan suara serak. Mak Edoh yang putus asa langsung mengangguk tanpa berpikir panjang. Lelaki itu tersenyum tipis dan berkata, "Ada harga yang harus kau bayar." Lalu, ia mengajak Mak Edoh ke sebuah tempat yang tak jauh dari rumahnya, sebuah sumur tua yang telah lama dikutuk. Di dalam sumur itu, konon katanya, pernah dikubur hidup-hidup seorang dukun, sakti bernama Ki Jagur. Ki Jagur adalah seorang penyembah makhluk gaib yang haus darah. Saat masih hidup, ia melakukan ritual pesugihan yang mengorbankan banyak nyawa manusia. Namun, warga kampung yang marah akhirnya menangkap dan melemparkannya hidup-hidup ke dalam sumur itu. Namun, sebelum ia mati, ia mengucapkan kutukan, "Siapapun yang datang kepadaku dengan perut lapar dan hati tamak, akan kuberi kekayaan abadi. Namun, jiwa mereka tidak akan pernah bisa bebas." Mak Edoh tak tahu apa-apa soal kutukan itu. Ia hanya mengikuti lelaki tua itu dengan harapan bisa kaya. Dan disitulah ritual mengerikan itu dimulai. Lelaki berjubah hitam memerintahkan Mak Edoh untuk memotong jari kelingkingnya sendiri dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Dari dalam sumur terdengar suara geraman pelan, "Aku menerimamu." Sejak saat itu, Mak Edoh mendapat bisikan dalam mimpinya. Ia diajarkan bagaimana membuat sambal yang luar biasa nikmat. Namun, ada satu syarat utama, ia harus memberi makan sumur itu dengan daging manusia. Daging segar dari pelanggan yang datang ke warungnya sendiri. Mulanya, Mak Edoh ragu. Tapi ketika ia melihat warungnya mulai ramai, ia mulai menikmati kekuatan baru yang ia dapatkan. Ia mulai mengorbankan satu pelanggan setiap bulan. Mereka yang tidak sengaja melihat sesuatu yang aneh, mereka yang mulai curiga, atau mereka yang mencoba menggali rahasia warungnya. Tubuh mereka dicincang, dimasak, dan disajikan kembali dalam sambal yang ia buat. Setiap kali ia melakukan itu, sumur itu semakin kuat dan warungnya semakin laris. Tahun demi tahun berlalu. Mak Edoh tidak pernah menua. Ia tetap seperti itu, tak berubah sejak bertahun-tahun lalu. Namun, kini ada masalah baru.
warung itu sudah mulai dikenal oleh orang-orang di luar desa. Banyak orang dari luar kota mulai datang dan mencoba sambalnya. Dan ini membuat makhluk di sumur semakin lapar. Ia ingin lebih banyak nyawa, lebih banyak daging. Mak Edoh kini dihadapkan dengan pilihan besar, mengorbankan lebih banyak orang atau mencari seseorang untuk menggantikan posisinya sebagai penerus kutukan ini. Karena satu hal yang pasti, ia tidak bisa kabur dari perjanjiannya, dan sumur itu selalu lapar. Lelaki yang menemui Mak Edoh malam itu bukan manusia biasa. Ia adalah arwah dari Ki Jagur itu sendiri. Ia telah dikurung dalam sumur selama puluhan tahun, namun masih memiliki kekuatan untuk mencari mangsa baru. Ia tak bisa keluar dari sumur, tapi ia bisa mengendalikan manusia-manusia tamak untuk membawa korban kepadanya. Mak Edoh hanyalah salah satu dari banyak penerus yang ia pilih. Sebelumnya, sudah ada 3 pemilik warung lain di desa itu yang juga melakukan pesugihan serupa. Namun, ketika mereka gagal memberikan cukup korban, mereka sendiri yang akhirnya dimakan oleh sumur itu. Dan kini, Mak Edoh mulai merasa bahwa gilirannya akan tiba. Namun, sebelum itu terjadi, ia harus mencari seseorang untuk menggantikannya. Seseorang yang tamak, seseorang yang putus asa dan rela melakukan apapun demi kekayaan. Mungkin orang itu adalah pelanggan setia warungnya sendiri. Mungkin orang itu adalah kau. Warung Mak Edoh masih berdiri. Orang-orang masih datang dan menikmati sambalnya. Dan setiap kali kau makan sesuatu yang terlalu nikmat, pastikan kau tahu dari mana asalnya. Karena mungkin saja